Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila thaqalaini al-insi wal jinni بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Semua kenikmatan yang sampai detik ini kita rasakan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma min ni'matin faminallah." Dan tidak ada satu kenikmatan pun yang kita rasakan sampai saat ini, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang masih kita rasakan sampai detik ini. Kaum muslimin sekalian, di antara kenikmatan terbesar yang sangat patut kita syukuri, bahkan kita harus berusaha menjalankan atau berjalan menggunakan berbagai macam sarana yang ada, yang menyebabkan kenikmatan tersebut senantiasa terjaga bersama kita semua. Kenikmatan tersebut adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sekalian, mari sama-sama kita berusaha untuk menjaga tiga kenikmatan ini dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang Allah masih berikan kepada kita semua. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya adalah dengan cara yang telah dicontohkan, cara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang telah dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi-generasi emas umat ini, yaitu salah satu di antaranya adalah dengan istiqomah menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua kebaikan di dunia, termasuk di antaranya kebaikan Islam seseorang, kebaikan iman seseorang, kebaikan seseorang di dalam menelusuri dan istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah akan perbuat untuk orang tersebut, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat, Allah akan jadikan dia paham akan ilmu agama. Jadi senantiasa kita nasihatkan untuk diri saya pribadi dan semua kaum muslimin untuk istiqomah menghadiri majelis ilmu. Istiqomah dan semangat untuk menuntut ilmu syar'i dengan berbagai macam fasilitas yang sudah tersedia, fasilitas yang sudah tersebar di mana-mana, sehingga memudahkan kita untuk memahami ilmu agama Islam ini. Inilah cara di antara cara-cara yang ada agar kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa terjaga bersama kita semua. Kaum muslimin sekalian, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita, menggolongkan kita termasuk dari golongan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi, yaitu golongan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam kajian Tazkiyatun Nafas. Kajian yang setiap pekan kita mendengarkan kajian tersebut yang membahas tentang sarana-sarana, kaedah-kaedah untuk membentuk kesucian jiwa dan membersihkan kotoran-kotoran jiwa, karat jiwa yang bisa merusak jiwa itu sendiri, yang bisa merusak hati itu sendiri, sehingga manusia pun menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk ke dalam pembahasan atharul ma'asi, ya, dampak buruk dari kemaksiatan. Dan kita sudah menyebutkan satu atau dampak buruk yang pertama, bahwasanya satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Sebaliknya, satu kebaikan, satu ketaatan itu akan menyebabkan ketaatan-ketaatan yang lainnya pun akan terlaksana. Sebagaimana sudah kita contohkan di kesempatan yang lalu, ya, ketika seseorang menghadiri majelis ilmu, dia akan mendapatkan keutamaan dari menuntut ilmu itu sendiri, keutamaan dari majelis ilmu itu sendiri, dan keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang akan mengiringi kebaikan menuntut ilmu itu sendiri yang sangat banyak. Kita contohkan, ya, di antara keutamaan atau kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang menghadiri majelis ilmu, selain keutamaan dari majelis ilmu itu sendiri, adalah keutamaan atau kebaikan mendengarkan bacaan Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, akan mendapatkan keutamaan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap kali nama beliau disebut. Dan ini termasuk dari sunnah yang harus kita laksanakan. Ketika nama Rasulullah disebut, kita disunnahkan untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita sudah sebutkan, kaum muslimin sekalian, apa keutamaan dari bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, mereka akan mendapatkan salawatnya Allah 10 kali. Allah akan bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah 10 kali dari setiap salawatnya. Dan kita sudah jelaskan, kaum muslimin sekalian, keutamaan yang sangat luar biasa dari salawat itu sendiri. Maksud dari salawat Allah kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah adalah Allah akan memberikan kepadanya kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya keberkahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya limpahan rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pengampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya hidayatut taufiq, yaitu hidayah yang bisa menggerakkan hati manusia untuk mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang bisa mengeluarkan manusia dari gelapnya kesesatan, dari gelapnya kemaksiatan menuju cahaya, ya, petunjuk Allah yang terang benderang. Itulah keutamaan dari bersalawat kepada Rasulullah yang didapatkan oleh orang yang hadir di majelis ilmu. Kemudian juga orang yang hadir di majelis ilmu akan mendapatkan kebaikan yang lainnya, yaitu kebaikan dari mengucapkan salam kepada sesama muslim, baik yang dia kenal maupun yang tidak dia kenal. Ketahuilah, kita sudah sebutkan juga bahwasanya salam merupakan perbuatan atau amalan terbaik di dalam Islam. Sebagaimana
Rasulullah SAW jelaskan ketika ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, amalan apakah yang terbaik di dalam Islam? Maka Rasulullah sebutkan salah satu di antaranya adalah bersalam atau mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Insya Allah kita akan kembali setelah jedah yang satu ini.